Selamat sore, jumpa lagi bersama dengan Maximus Masankian Channel. Sore ini teman-teman sekalian, saya merasa bangga, terhormat kehadiran seorang sosok perempuan lamholot yang saat ini menjadi anggota DPRD Nusa Tenggara Timur. Tentunya menjadi orang yang terdepan menyuarakan aspirasi dari masyarakat khususnya di Flores Timur, Lembata dan Alor. Kita mari menyapa Kak An, selamat sore. Selamat sore juga buat Ade Maxi. Terima kasih sudah hadir di tempat kami. Terima kasih juga karena sudah mengundang. Ya, teman-teman sekalian, Kak An saya kenal melalui media sosial. Siap. Dan hari ini boleh berjumpa langsung. Kami akan ngobrol seputar kiprahnya sebagai seorang perempuan berjuang bersama di legislatif. Oke, Kakak mungkin perkenalan dulu. Oh iya. Baik, selamat sore untuk kita semua, khususnya Pak Maxi yang seorang guru yang luar biasa dan saya bangga sekali. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana Wahakolin, sarjana hukum, biasa disapa Ibu An. Saya berasal dari Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, anak ke-7 dari 10 bersaudara. Wih. Yang sekarang duduk di Komisi 1 sebagai salah satu wakil ketua Komisi 1, tapi sebelumnya di Komisi 5, anggota Komisi 5 DPRD NTT. Oke, baik Kan. Banyak yang mengenal Kak An, termasuk saya, itu saat menjadi anggota DPRD. Siap. Nah, tetapi mungkin saya ingin tahu juga, pemirsa di rumah juga boleh tahu, Kak An dulu sebelum menjadi anggota DPRD itu berkiprah di mana gitu? Menamatkan kuliah di Fakultas Hukum Undana tahun 1990. Saya banyak langlang buana di dunia swasta karena kami 10 orang itu 9-nya PNS. Saya sendiri menjadi seorang swasta. Pernah jadi wartawan Pos Kupang dan terakhir di konsultan Bank Dunia di bidang pemberdayaan. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan, selesai diresign 2002 dan balik ke Kupang menjadi seorang aktivis perempuan di segala bidang. Jadi sebelum menjadi anggota DPRD itu sudah punya sejumlah pengalaman, bertemu dengan masyarakat, bergiat di dunia sosial. Iya, sudah pengalaman sebagai fasilitator pemberdayaan itu kurang lebih 15 tahun. Bagaimana strategi mengadvokasi masyarakat kaitan dengan program-program pemerintah dan juga program-program dari Bank Dunia. Terjun ke dunia politik itu tawaran atau niatan atau apa? Terjun ke dunia politik itu ditawarin dan juga memang sudah ada niat. Feeling politiknya sudah ada karena bapak saya kan seorang kepala desa 20 tahun, lurah 10 tahun. Jiwa pemimpinnya itu otomatis tersalurkan di dalam pribadi saya. Oh iya. Jadi apa ya, ada gen politik? Iya, feel-nya harus ada. Menjadi politisi itu feel-nya harus ada. Okay. Jangan hantam kromo, nanti tidak dapat itu. Iya, hantam kromo ya. Oke, lalu sampai berjumpa dengan partai politik, itu ceritanya bagaimana? Iya, saya ditawarkan oleh ketua partai untuk bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2003. 2003 saya sudah berpartai. Waktu itu PKB berumur, dia lahir 98, jadi kurang lebih berapa tahun, belum 5 tahunan ya PKB-nya. Saat saya ditawar untuk bergabung dan awalnya saya kira partai apa, mungkin partai Islam, tapi setelah saya pelajari ADRT dan visi misinya, ternyata PKB itu bukan partai Islam, partai nasionalis religius yang didirikan oleh Gus Dur bersama para kiai yang terbentuk di dalam organisasi NU, Nahdlatul Ulama, organisasi yang sangat moderat yang selalu berpihak pada kaum minoritas. Oh iya, oke. Jadi sosok Gus Dur itu menginspirasi juga? Iya, sangat menginspirasi. Hal yang menginspirasi dari sosok Gus Dur itu sendiri? Gus Dur sangat berpihak pada kaum minoritas. Ya, saya kasih contoh satu saja. Saat beliau jadi presiden, satu-satunya presiden yang berani mengeluarkan SK presiden, keputusan presiden tentang perayaan Hari Raya Imlek yang selama ini dirasakan tidak pernah dan dianggap orang-orang Cina adalah orang-orang minoritas dan Gus Dur berpihak pada kaum minoritas. Kita Nusa Tenggara Timur, dalam skop Nusa Tenggara Timur kita mayoritas, tapi ditarik ke skop Indonesia kita ini minoritas.
Dan yang melindungi minoritas adalah seorang sosok bapak bangsa, bapak pluralis Gus Dur. Karena di dalam ADRT-nya PKB, di asasnya itu bukan menyebutkan asas PKB Pancasila, tidak, asas PKB satu, ketuhanan yang Maha Esa, menyebut 5 sila, memastikan bahwa PKB sangat berpihak pada kaum minoritas. Jadi dia tidak langsung menulis 5 sila, tapi dia menyebutkan nomor 1 sampai dengan 5. Dan yang memperjuangkan itu kan para kiai sepuh. Waktu ketika dulu kita pernah belajar sejarah bahwa ada yang mengatakan bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam, kan kita semua tahu itu. Tapi itu dipatahkan oleh kakek buyutnya Gus Dur bahwa Indonesia bukan hanya ada di Jawa, Kalimantan dan Sumatera, tapi ada di Nusa Tenggara Timur dengan Kristennya, Katoliknya, di Ambon dengan Kristennya, di Bali dengan Hindu Budanya. Dari awal saya sudah langsung tahu karena sejarah itu. Oke, ini saya masuk ke agak jauh lagi sedikit, Siap. tapi ini pasti akan menguntungkan mereka-mereka yang akan menjadi calon legislatif. Siap. Tapi dibagikan saja ya kakak ya. Siap. Ada yang orang biasa tidak terlibat di partai politik, musim pilkada, pileg, maju jadi calon legislatif nih. Kakak sendiri jadi anggota partai lalu terlibat di dalam mengikuti pemilu legislatif, itu langsung menang atau ceritanya bagaimana? Oh tidak, saya istilahnya caleg Gatot, gagal total. Berkenalan dengan partai 2003, 2004 kan pileg. Saya tidak ikut, saya ikut tetapi tidak ini, hanya sekedar lempar spanduk aja tiket, tapi tidak bekerja karena saya pikir investasi politik dulu karena baru bergabung nih, tidak boleh langsung ini. Sehingga 2004 saya anggap bahwa itu saya melakukan sebuah sosialisasi diri dulu. Dengan sosialisasi diri kan kita mendapatkan elektoral, kan tidak mungkin langsung elektoral. Jadi setelah 2009 baru saya maju betul, hanya saja PKB pecah konflik sehingga saya menjadi sendiri alias single fighter di dapil ini. Nah tidak mungkin saya untuk bisa, walaupun suara saya 3.000 lebih waktu itu, tapi saya yakin saya tidak mungkin dapat. Jadi kembali ke Kupang, kembali menjadi seorang aktivis perempuan, dan juga beberapa tenaga kerja di konsultan swasta, dan mengadvokasi para perempuan dan anak di 51 kelurahan di Kota Kupang dengan satu catatan bahwa kerja-kerja karitatif ini akan menjadi investasi politik ketika saya mau maju. Makanya 2014 ditawar maju lagi gitu. Politisi itu kan dada harus kuat, napas harus panjang, tidak boleh napas pendek. Kalau napas pendek lebih baik tidak usah jadi politisi. Pemirsa boleh dicatat itu. Iya. Dadanya harus kuat karena banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan ketika menjadi politisi. Iya. Oke, keren. Lalu 2009 maju, 2014 maju, dan 2019 maju lagi. 2019 maju lagi. Berarti ada 2 kali gagal. Iya. Apa yang dilakukan saat gagal untuk menghadapi yang 2019 tadi? Iya, jadi banyak hal yang strategi yang saya buat di 2019 dengan mengaca pada 2014 dan 2009. Kira-kira strateginya seperti apa ya? Itu menjadi rahasia dong, tidak boleh saya bagikan. Nanti ada calon politisi lainnya bisa ikut. Tapi yang pasti bahwa bekerja secara total dan selalu berserah diri. Bekerja secara total di basis dan berserah diri kepada yang di atas. Kita tidak boleh meninggalkan yang maha kuasa untuk melihat seluruh pergolakan politik harus menjadi bagian yang harus diberkati. Gitu. Iya. Dan tim yang harus kuat. Iya, artinya ada beberapa rahasia yang tidak disampaikan ya. Tapi saya juga ingin tahu nih, ada tahapan-tahapan kampanye yang dilewati. Apakah ada hubungan antara pengalaman kerja? Iya. Pengalaman kerja sebelum terjun ke partai
dengan saat sudah ada di partai di masa kampanye memberikan edukasi kepada masyarakat begitu. Iya, kebetulan sekali saya punya pengalaman kerja banyak ya, termasuk anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman, anggota Pokja Air Minum dan Penyihatan Lingkungan, anggota Pokja Rencana Umum Energi Daerah, dan banyak hal yang saya kantongi atau saya miliki, sehingga itu menjadi data yang valid ketika saya bicara soal kepentingan masyarakat yang terabaikan. Saya kasih contoh misalnya, pernahkah masyarakat tahu soal sanitasi yang sehat? Jangan sampai mereka tidak pernah dikasih tahu. Nah, ujung-ujungnya misalnya terjadi ikutannya adalah stunting. Nah, ini apa namanya, tidak boleh kita salahkan masyarakat. Jangan sampai sosialisasi secara terus menerus terkait dengan persoalan ini tidak pernah kita lakukan. Masyarakat kan perlu tahu. Masyarakat perlu tahu untuk menyampaikan bahwa negara hadir di setiap persoalan masyarakat. Nah, jadi pengalaman-pengalaman ini menjadi modal dasar ketika saya melakukan kampanye, dan jujur selama kampanye saya tidak pernah memberikan janji. Saya mengedukasi masyarakat dengan persoalan-persoalan yang mereka rasakan, dan bahkan saya punya kalimat itu yang selalu mereka dengar dan mereka ingat sampai sekarang, bahwa saya kasih contoh misalnya soal pembagian raskin. Data itu kan seharusnya di-hire mulai dari RT, karena RT itu tahu benar si A bisa, si B tidak, si C bisa, si D bisa. Jadi RT itu kan lebih tahu. Tapi kadang-kadang kan data yang di-hire itu kan semau gue. Akhirnya apa? Terjadi 4L. Lu lagi yang mendapatkan. Nah, ini kan kepentingan masyarakat yang terabaikan dan selama ini tidak pernah teravokasi dengan baik. Nah, jadi saya orang yang paling getol bicara soal data harus valid ketika mengeksekusi sebuah bantuan atau program. Karena itu akan menjadi sebuah hal yang baik untuk masyarakat. Ini menarik nih ya, karena politisi biasanya kan identik dengan janji-janji. Iya, saya tidak pernah menjanjikan, karena prinsip saya janji adalah utang, dan utang itu harus dibayar. Lebih baik jangan janji. Kita mengedukasinya dengan baik dan benar saja ya. Ini benang merah di pertengahan diskusi kita ini. Siap. Bahwa seorang politisi itu kalau sudah berjanji, maka janji itu adalah utang. Dan utang harus dibayar. Kalau tidak dibayar? Tidak dibayar kan orang tidak percaya lagi. Trust itu kan sangat penting bagi seorang politisi. Iya, oke, baik. Baik Kakak, jadi sekarang sudah menjadi anggota DPRD. Siap. Terjun ke menjadi orang yang diharapkan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Bagaimana dinamika di dalam? Saya tertarik Kakak melihat di media sosialnya Kakak, Facebook, kebetulan kita berteman. Kadang Kakak mau menyampaikan sesuatu itu ada videonya berkaitan dengan itu, menurut saya bukan untuk gagah-gagahan atau menunjuk bahwa kita bisa. Oh tidak, tapi menurut saya berarti menjadi pertanyaan. Misalnya kemarin kayak tentang P3K itu kan sejumlah guru Pak Teddy ya selalu bertanya terus itu. Siap. Dimunculkan di media sosial, menurut saya itu bagus. Iya. Kakak sendiri memilih untuk dipublis juga semua agenda yang dilakukan, ataupun Kakak menyampaikan aspirasi memilih dipublis itu? Iya, karena begini ya, saya itu mungkin berangkat dari aktivis ya. Jadi saya merasa sangat berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang sudah memilih. Iya. Saya sangat saya sangat getol untuk menyuarakan hal-hal yang saya rasa bahwa seharusnya tidak boleh ada gitu. Kan kita menyuarakan kepentingan guru yang sudah bekerja sangat maksimal. Ada hal-hal yang kita mendapatkan seorang guru, misalnya dia sudah tidak lagi bekerja di yayasan. Di satu sisi karena dia sudah ada ikut P3K. Terus dia juga kebetulan pinjaman di bank. Berarti kan dia setengah mati itu. Nah, situasi dan kondisi ini tidak boleh ada dan tidak boleh terjadi. Oleh karena itu saya getol menyuarakan itu, dan sepertinya sudah ada titik terang ke arah situ. Saya kasih contoh soal guru P3K tahap 2 ya, karena saya waktu itu bicara di sidang paripurna, dan itu saya kira dihadirin gubernur dan saya kira pandangan politik ini harus dijawab dengan baik dan benar oleh pemerintah untuk melihat seluruh persoalan itu menjadi persoalan bersama gitu. Dan harus dieksekusi. Kalau memang ada kendala di mana, mari kita bicara. Mari kita bicara antara
pemerintahan dan DPRD terkait dengan kepentingan masyarakat. Dan sekali lagi mungkin itu berangkat dari aktivis jadi merasa sangat tersentuh ketika ada kepentingan masyarakat yang terabaikan. Karena begini kakak, di masyarakat ini kan ya kadang guyon begini, anggota DPRD yang ini nih mic mati itu. Iya, itu juga saya mau menunjukkan mic saya tidak pernah mati. Nah, iya. Tidak saja di paripurna tetapi juga di rapat-rapat bermitra. Saya ikut satu kali waktu itu dengan mahasiswa itu. Iya. Itu saya Kaan ini sudah keluarkan aslinya ini. Tegas kan? Iya. Tegas sesuai regulasi. Iya, karena Iya. dan saya bilang saya ini mantan pendemo, jadi kamu datang demo dan saya terima aja kamu tidak salah berhadapan dengan orang yang mantan pendemo. Karena kita bicara kan harus bicara regulasi, sehingga mereka tahu bahwa apa yang kita bicara itu benar adanya, tidak sedang duduk dan bicara sembarangan gitu. Jadi harus kuasa regulasi, banyak baca, termasuk banyak berdialog dengan Ade Maksi. Gitu. Kita bisa meng-hire semua persoalan yang ada. Iya, jadi DPRD tentu mengkawal secara regulasinya ya, penerapan dari eksekutif, lalu anggarannya seperti apa, kontrolingnya juga dijalankan dengan baik. Saya juga ingin tahu sedikit kakak, soal peran di dalam, dan ada saat-saat tertentu itu mereka akan melakukan reses ya. Iya. Itu apa yang mungkin pengalaman selama ini kakak lakukan? Iya, kalau reses itu Pak Maksi dan semuanya kita berhadapan langsung dengan masyarakat desa, bertanggung jawab kepada masyarakat desa ataupun kelurahan mereka yang sudah memilih kita. Kira-kira apa sih yang intervensi APBD 1 untuk desa atau kelurahan yang kita kunjungi itu. Kalau misalnya belum terakomodir dengan baik dan benar, maka di situ kita meng-hire seluruh kebutuhan apa yang, misalnya saya kasih contoh, baru-baru ini saya di Desa Kenere, banyak hal yang mereka butuh di sana. Nah ini kan nanti kita bawa sebagai laporan reses dan di sidang paripurna kita sampaikan, sehingga itu didengar oleh pemerintah. Artinya apa? Artinya bahwa setiap kali kerja pemerintah seperti apa, kami juga melakukan kerja-kerja yang sama untuk bisa mengatakan kepada masyarakat banyak bahwa inilah penyelenggaraan pemerintahan antara lembaga DPRD dan lembaga eksekutif bersatu padu untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Jadi kita meng-hire data-data yang masih timpang di masyarakat terkait dengan pembangunan dan juga keterpurukan atau hal-hal yang dirasakan tidak ada kaitan dengan desa itu sendiri yang ada di masyarakat. Itu tujuan reses. Artinya juga bahwa kami mau menilai, kami mau melihat, masyarakat mau lihat kami ini ditulis dengan tinta emas kah, tinta hitam kah, tinta merah kah, dari kerja-kerja kita selama ini. Jadi wajib hukumnya melakukan dialog tatap muka dengan masyarakat desa atau kelurahan yang telah memilih kami. Dan bagi saya tidak memandang desa itu memilih saya berapa. Karena saya tanggal 3 September 2019 dilantik menjadi anggota DPRD Nusa Tenggara Timur. Termasuk desa yang saya kunjungi. Bukan anggota DPRD Dapil. Jadi saya harus bertanggung jawab itu. Keren, sosok perempuan lama holot, 10 bersaudara, 9 PNS, 1 politisi. Saya sebelum berlanjut sedikit ini, saya ingin dengar dari suara hatinya Kaan ya, soal perempuan lam holot yang dalam masyarakat ini kan dikenal dalam tanda petik nih. Iya. Itu kelas 2 ini. Siap. Tapi menjadi anggota DPRD yang itu kan harus tampil berani, harus menjadi di depan dan berhadapan dengan yang lain. Bagaimana itu dorongan sosok perempuan dan ingin ada di situ? Siap. Artinya gini ya. Sebagai seorang perempuan kita harus punya feeling politiknya harus ada ya untuk menjadi politisi, karena menjadi politisi itu pilihan, pilihan, bagi saya itu sebuah pilihan. Jadi harus terima semua resiko terkait pilihan itu. Dan di lain hal manusia itu dilahirkan sama, punya kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Malahan ada undang-undang tentang HAM. Dan juga berawal dari konferensi SIDO di Beijing terkait dengan keterwakilan perempuan yang 30%. Kenapa kita tidak mengeksekusinya? Begitu. Bagi saya sekali lagi tidak perlu takut berpolitik, karena yang membedakan laki-laki dan perempuan itu cuma 4 hal. Perempuan haid, perempuan hamil, perempuan melahirkan, dan perempuan menyusui. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan lain kan harus dianggap setara dengan laki-laki gitu. Dulu karena kita ini akibat budaya patriarki,
Habis makan siang langsung mama bilang, dulu yang saya masih rasakan, kamu ada laki-laki sudah pergi main bola, engkau cuci piring, kan begitu. Nah ini kan menjadi budaya patriarki yang sudah berurat akar, tetapi itu juga kita tidak bisa semudah membalik telapak tangan. Pelan-pelan kita lakukan, dan dimulai dari terkecil, keluarga. Jadi keluarga harus menjadi contoh untuk bisa mengikis budaya patriarki. Tetapi sekali lagi tidak bisa sekedar membalik telapak tangan langsung jadi, tidak. Itu harus ada, butuh prosesnya. Tapi saya menghimbau kepada setiap perempuan bahwa mari kalau menjadi politisi dadanya harus kuat, napasnya harus panjang. Kalau dada tidak kuat jangan jadi politisi. Itu nanti ujung-ujungnya lebih banyak kecewa. Ya, ujung-ujungnya akan lebih Tapi kebanyakan. biasa banyak politisi, banyak calon legislatif selalu berpikir menang sebelum bertanding gitu. Iya. Imajinasinya selalu menang gitu. Iya, kalau saya tidak. Saya apa saja saya selalu memprediksikan yang terburuk dan yang terbaik. Apa saja dalam saya hidup. Saya selalu memprediksi dua hal itu, sehingga terjadi yang terburuk saya siap. Terjadi terbaik saya lebih siap lagi gitu. Ya tidak boleh memprediksi yang baik-baik saja gitu, karena kita tidak tahu perjalanan hidup seperti Iya, ini percakapan yang sangat inspiratif. Saya sudah siapkan satu pertanyaan terakhir. Siap. Ya, tapi bukan lahir dari saya sendiri, tapi saya aktif di media dan saya dapatkan itu. Ada postingan, tapi postingan ini saya pikir berdasar. Sosok perempuan untuk di Kabupaten Flores Timur saat ini di ruang politik itu ya kita bilang sangat kurang, bahkan tidak ada. Tidak terlalu nampak begitu. Ya, siap. Sehingga pernah saya baca di media sosial itu dituliskan begini, Kaan Colin, sosok perempuan yang kita dorong menjadi calon bupati di 2024. Nah, saya tidak menemukan satu jawaban pun di media sosial. Beruntung saya sudah berhadapan langsung ini. Ya. Saya ingin dapatkan informasi. Tentu bukan untuk saya, tapi untuk pemirsa. Siap. Ya baik. Sebagai seorang politisi, wajib hukumnya kita taat asas, yakni taat pada partai. Taat pada partai. Misalnya partai dan hasil surveinya memungkinkan, kenapa tidak? Tetapi bagi saya pribadi lebih memilih kepada legislatif tahap 2 dulu. Saya terjun ke dunia politik, saya legislatif tahap 2 dulu, tetapi misalnya ya, akan kiblat kita kan ke partai. Kalau memang diinstruksikan oleh partai, suka tidak suka, harus wajib mau. Tetapi pilkada itu kan November tahun 2024. Legislatif itu kan 14 Februari 2024. Iya. Karena dari kursi legislatif itu baru kita bisa meng-hire sebagai koalisi kemana gitu. Dapat kursinya dulu baru kita bisa terjun ke pilkada atau tidak. Tapi bagi saya, ketika saya menang, misalnya saya menang di Februari 2024 sebagai legislatif, saya akan menolak untuk dicalonkan. Pasti. Mengapa? Iya, pasti tolak. Kenapa? Karena jalan sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tidak boleh menolak jalan Tuhan. Tidak boleh. Kemarin kalau tidak salah ya, di Nasdem di Soe atau Keva ya, yang istrinya anggota DPR. TTU. Kan? TTU. Ya? Suaminya bupati, istrinya anggota DPR RI. Iya, Nasdem. Anggota DPR RI kan? Nah, kan disuruh mundur untuk. Iya. Kayak begitu ya. Politik ini kan abu-abu juga tidak, kertas putih juga tidak. Jadi feel-nya harus kuat. Tetapi itu tadi, bagi saya kalau misalnya Tuhan sudah kasih jalan dan ini, kita tidak boleh menolak apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan, jalan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kalau kita mau semua berarti kita rakus. Politik tidak boleh rakus. Kalau rakus Tuhan ambil semuanya. Iya. Keren. Tidak boleh rakus dalam berpolitik. Politik ada etikanya. Tidak boleh rakus. Kita dorong saja bagi orang yang mau maju, kita wajib hukumnya mendorong dan mendukung. Yang paling penting kan program kerjanya, visi misinya yang harus bisa menyentuh langsung di masyarakat. Dan jika dia terpilih, dan partai harus menjadi alat kontrol yang baik. Dan juga bagi saya, partai juga tidak boleh menjelang pemilu baru hadir.
Harus ada day by day politik. Setiap hari kita harus bicara soal politik sehingga masyarakat tidak alergi. Kadang-kadang kan masyarakat seperti memilih kucing dalam karung kan, karena tidak pernah ada pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat dari partai politik. Dan ini saya mau menyampaikan bahwa setiap partai politik wajib hukumnya melakukan pendidikan politik. Jangan partai hadir pas 5 tahunan. Kalau masyarakat bingung ya apa yang kasih dia uang ya dia terima, dia coblos kan. Nah ini bisa menghasilkan anggota legislatif yang saya kira dia pikir bahwa dia sudah beli putus ya, selamat tinggal, say goodbye, saya duduk senang dan you menderita kan. Jadi bagi caleg yang bekerja total dan dia tahu bahwa apa yang harus dibuat, saya kira dia akan tetap berkomitmen dan bertanggung jawab. Terima kasih banyak kakak. Saya mewakili teman-teman PGRI juga menyampaikan terima kasih. Saya ambil momen ini sudah membantu kami kemarin di Gala Siswa. Oh iya. Iya. Dan kemarin saya juga ikuti karena panitia Gala Siswa itu dipercayakan menjadi panitia Liga Pelajar. Kaan kemarin sumbang 10 juta. Terima kasih banyak ya. Iya. Mendukung orang muda Flores Timur tentunya. Siap, iya. Jadi kakak mereka sumbang-sumbang begitu ya. Iya, terima kasih untuk dukungan ini. Paling terakhir mungkin kakak harapan, dan saya inginkan mungkin harapan ini disasar ke perempuan Lama Holot. Siap. Mungkin ada pesan-pesan untuk perempuan Lama Holot dalam karir apa saja. Siap. Dari pengalaman hidup karir yang kakak alami gitu. Ya, kepada saudari-saudariku, para perempuan Lama Holot, mari kita berkarya bersama untuk menjunjung sebuah peradaban. Yang paling penting adalah harus bisa membangun solidaritas dan punya semangat sisterhood. Karena kita masih sangat sulit membangun solidaritas antar perempuan. Masih sangat sulit itu. Dan saya tahu persis, iya. Perempuan antara perempuan satu dan perempuan lain saya sering menyebutnya dengan sering menjadi nenek sihir di antara perempuan, dan itu menjatuhkan perempuan sendiri. Jadi kita tidak boleh saling sikut menyikut, tidak boleh saling menjadi nenek sihir di antara perempuan lain. Mari berjuang bersama demi kepentingan perempuan, laki-laki dan anak serta masyarakat pada umumnya. Kita harus berjuang bersama. Bangun solidaritas antar perempuan sangat penting. Bangun sisterhood di antara perempuan. Untuk mengalahkan sebuah ego dan semuanya kita harus buat seperti itu. Dan yang terakhir harus punya rasa memiliki, sense of belonging dan bertanggung jawab, sense of responsibility terhadap pilihan-pilihan yang sudah dibuat. Inspiratif sekali. Kakak terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga. Saya juga senang, bangga sekali. Saya tertarik sekali dengan pengalaman hidup. Terlebih tadi ya ada 10 bersaudara, 9 yang PNS, 1 menjadi politisi, dan itu sosok perempuan. Ini tentu sangat menginspirasi. Iya, karena keluarga sangat mendukung. Iya. Dukungan keluarga sangat penting untuk kita politisi. Sangat penting itu. Iya. Oke. Terima kasih banyak sudah. Terima kasih juga. Maaf, ini banyak kendala teknis. Oh, tidak aman. Harus dimulai dengan sesuatu hal yang agak ini dulu ya. Oke, terima kasih banyak.